channel Politia 101. Politia 101 adalah sebuah media yang tadinya dibuat untuk iseng dalam masa pandemi COVID-19 ini. Gue sebagai orang yang menginisiasi Politia 101 menganggap bahwa isu-isu global ternyata sangat berdampak terhadap keberlangsungan hidup di Indonesia. Hal ini menjadi fokus utama poin gue dalam menentukan arah yang akan dibangun dalam Politia 101 ini. Gue sebenarnya membuat ini adalah dari keresahan diri gue sendiri berdasarkan apa yang disebut para filsuf itu sebagai green zone atau pengalaman radikal terhadap diri gue sendiri. Pengalaman radikal ini terjadi akibat dari kekecewaan gue terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia ini. Dan gue berpikir, apa yang akan terjadi nantinya setelah pandemi ini selesai? Apakah kita akan makin siap dalam menghadapi pertarungan global, ataukah akan terpuruk? Dan mungkin saja kita akan terpuruk jikalau kita tidak bersiap-siap. Politia 101 membahas tentang berbagai isu-isu global yang sekarang menjadi topik yang hangat dibicarakan. Karena negara-negara berlomba untuk yang paling depan bisa menangani pandemi ini. Isu-isu global yang akan dibahas di Politia 101 adalah ketahanan pangan, kesetaraan gender, revolusi industri 4.0, pelayanan kesehatan publik, ketahanan, hukum dan HAM, kebebasan hukum bagi setiap orang, refugees, perang antar wilayah, dan apa yang kita sebut dengan penanggulangan COVID sebagai sebuah kedikdayaan negara. Politia 101 sendiri menyampaikan bahwa kita resah terhadap apa yang terjadi di Indonesia ini. Bayangkan, saat negara lain mempunyai data pandemik yang mulai melandai, kita di bulan September ini mengalami kenaikan kasus yang cukup signifikan. Apakah itu sebuah kegagalan? Mungkin saja tidak. Tetapi, hal ini menjadi catatan penting bagi kita. Betapa negara tidak sanggup untuk menangani hal ini sendiri. Kita sebagai warga negara memang mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut andil dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tetapi, negara bukan hanya mempunyai tanggung jawab moral, tetapi jika dibilang utuh, mungkin bukan tanggung jawab resmi sebenarnya. Politia 101 juga akan membahas tentang berbagai hal di ranah wacana atau diskursus dalam bidang film, budaya populer, maupun hal-hal yang sedang dibicarakan oleh masyarakat secara luas. Hal ini mengapa? Karena apa yang terjadi di dunia ini semua tercatatkan di dunia maya, dan hal itu menjadi diskursus publik yang cukup menarik sebenarnya untuk dibuatkan wacana-wacana dalam sudut pandang geopolitik, politik, ekonomi, dan sosial. Gua rasa hal ini menjadi penting karena kita sedang berada di wilayah yang sangat abu-abu antara keberhasilan kita dalam menangani COVID ini ataupun sebenarnya kegagalan. Tetapi kegagalan itu hanya ada di akhir. Kita akan terus
berusaha dengan semaksimal mungkin dengan tenaga kita sendiri, dengan kebisaan kita sendiri untuk tetap survive dalam masa-masa genting seperti sekarang. Politia 101 kenapa mengeluarkan video pertamanya di bulan September? Karena bulan September bagi Politia 101 dan bagi gue pribadi merupakan bulan di mana peta perpolitikan kita berubah dengan sangat pesat di bulan ini. Sejarah politik kita membuktikan bahwa bulan September adalah saksi bisu dalam ketegangan eskalasi politik yang terjadi di Indonesia. Dari tragedi 1965, tragedi reformasi yang melibatkan tragedi Semanggi II, sampai dengan tragedi reformasi di korupsi yang terjadi tahun kemarin. Hal ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa negara telah gagal dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Dan kenapa negara bisa gagal? Karena hal ini terjadi semakin meningkatnya represivitas negara terhadap masyarakat sipil. Kita sebagai masyarakat sipil berusaha untuk dibungkam dengan dalih penanganan COVID-19. Hal ini menjadi tameng untuk melakukan pelanggaran HAM yang sangat masif, dari perampasan lahan sampai dengan penangkapan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang kontra dengan aturan-aturan yang ada. Gua sebagai seorang yang mungkin memiliki masa-masa paling sulit dalam pandemi COVID-19 ini, hanya bisa berpikir dan membuat kesimpulan-kesimpulan pribadi yang mungkin banyak dari lo yang gak setuju dari pendapat-pendapat gue. Tetapi ini menjadi titik awal kita, karena pendapat yang tidak disetujui itu akan menghasilkan dialektis nantinya untuk kita berdiskusi. Seperti apa seharusnya kita menghadapi dunia pasca COVID-19 ini. Dan gua rasa kita seharusnya bisa lebih terbuka terhadap isu-isu global yang akan terjadi. Isu-isu lingkungan, isu-isu kesetaraan gender, isu-isu HAM, isu refugees, ketahanan pangan internasional menjadi isu yang nantinya akan terus berkembang. Dan ini penting untuk kita mengetahui apa yang tidak ingin diketahui oleh pihak penguasa. Kenapa Politia 101 menginginkan bulan September sebagai titik awal? Karena mengikuti diskursus publik yang ada, banyak hal yang akan terjadi di bulan ini. Gerakan-gerakan sipil semakin terlihat memberanikan diri untuk terus menyuarakan hak-haknya. Politia 101 akan terus menyampaikan apa yang seharusnya dilihat oleh publik dan menjadi konsen publik terhadap apa yang terjadi di negara ini. Ancaman resesi pun akan menjadi ancaman serius bagi perekonomian di Indonesia. Dan hal ini menyangkut terhadap geopolitik yang terjadi. Apakah kita akan diam saja? Ataukah kita hanya berdiskusi? Lebih baik kita mewacanakan apa yang kita pikirkan daripada kita hanya diam belaka dan menganggap semua baik-baik saja. Terima kasih.